Selamat datang di Jaya Project. Tema kita hari ini adalah kenapa saya pilih inverter rakitan gitu ya, daripada membeli inverter yang sudah jadi. Jadi alasan pertama adalah karena saya pakai sistem off grid. Jadi sistem off grid lebih simple begitu ya. Kalau saya pakai sistem on grid, kayaknya untuk saat ini belum ada inverter rakitan yang support untuk on grid begitu ya. Itu bisa dikoreksi ya. Kalau ada teman-teman yang menemukan sistem on grid tapi pakai inverter rakitan, bisa ditulis di kolom komentar ya kalau ada. Dan alasan kedua adalah karena murah. Biaya untuk inverter rakitan lebih murah daripada yang pabrikan begitu ya. Jadi modul inverter saya beli terpisah dengan trafo begitu. Trafo saya bikin sendiri, modul saya pastikan itu yang bagus begitu ya. Jadi itu karena murah ya. Alasan ketiga adalah kualitasnya. Karena kita rakit sendiri, kita tahu kualitas yang kita punya, yang kita pasang begitu ya. Kalau di luar atau di inverter pabrikan masih ada yang pakai trafo low frequency yang pakai aluminium begitu. Nah, kalau saya di rumah saya pakai tembaga gitu ya, murni tembaga. Karena saya beli kawat NIA, kawat tembaga yang saya kupas, yang saya bikin atau buat trafo primernya saya pakai tembaga. Yang jelas juga sekundernya juga tembaga ya, karena ini trafo bekas atau stafol gitu ya, bekas stafol yang saya permak lagi, saya bikin untuk trafo inverter begitu. Nah, dari sisi modul inverter juga saya pastikan itu kualitas terbaik, karena saya pakai yang MOSFET HY5208 yang bisa ratusan ampere gitu ya. Jadi jelas bagus kualitasnya. Alasan ketiga adalah gampang diperbaiki. Jadi modul tersebut pernah terbakar di bagian fuse-nya, karena saya pernah pakai sistem 12 volt. Yang kita tahu sistem 12 volt memerlukan ampere yang besar, kabel yang besar, ampere yang besar pastinya. Itu saya pakai beban saya paksa di 4000 watt kalau nggak salah. Yang kita tahu kan untuk sistem 12 volt dia maksimal di 3000 watt ya. Sedangkan saya paksa di 4000 watt dan alhasil fuse dari modul tersebut terbakar begitu ya. Tetapi mengganti fuse tersebut gampang, tinggal dicomot, pasang yang baru. Ada 7 fuse 30 ampere begitu ya. Totalnya ada 200-an ampere terpasang fuse-nya.
Pernah juga rusak di bagian kontrol untuk fan-nya, untuk pendinginnya. Jadi PCB tersebut terdapat pendingin begitu ya, dan pendinginnya itu tidak berfungsi karena salah satu dari transistornya terbakar. Dan itu sangat gampang diperbaiki, tinggal di solder, dicabut, pasang yang baru, beres. Segitu gampangnya ya untuk memperbaiki inverter rakitan gitu ya. Tinggal carikan pengganti yang sama atau bisa lain lain merek gitu ya. Versi kualitas, gampang diperbaiki karena sistem sederhana begitu ya. Terus sistem yang gampang di upgrade gitu ya. Ini alasan ke-5. Sangat gampang di upgrade. Kita mau sistem 12 volt bisa, sampai sistem 48 volt juga bisa. Begitu. Tinggal mengganti resistor di bagian PCB, terus mengganti lilitan di bagian trafo, tinggal ditambah atau dikurangi trafonya, lilitan trafonya, begitu ya. Jadi itulah alasan mengapa saya pilih sistem inverter yang rakitan gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Terima kasih, semoga menginspirasi.